adalah urin kambing yang ditampung kurang lebih sekitar 1 bulan. Ini ada asbes fiber, terus ini ada ram. Tujuannya jadi si kotoran padat itu akan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di peternakan yang tempatnya berdekatan dengan Jembatan Cibatu. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Ajat selaku manajer di perusahaan tempat peternakan ini. Nah, untuk Bapak Ajat bisa dijelaskan bagaimana terjadinya atau terciptanya peternakan di tempat Cibatu ini. Baik, untuk peternakan ini sebenarnya awalnya itu untuk perumahan. Cuman karena dilihat kondisi lahan, kata majikan saya di sini kurang strategis untuk jadi perumahan. Berkaitan dengan pemasaran, kayak katanya kurang strategis, kurang menguntungkan. Nah, karena lahannya udah dibeli, udah terlanjur dibeli, jadi dialih fungsikan menjadi peternakan. Nah, di sini yang saya pakai itu, yang kami pakai peternakan dengan sistem atau metode terintegrasi. Jadi prinsipnya itu jadi di dalam segala yang ada di lahan ini semuanya harus termanfaatkan secara baik, secara efisien. Mulai dari hulu sampai ke hilir kita manfaatkan. Kita di sini utamanya itu beternak. Kita beternak yaitu di bidang kambing, domba dan kambing. Untuk dombanya khusus pedaging, untuk kambingnya kami punya pedaging sama perah juga nantinya. Dan ini karena fokusnya di kambing, dan tadi kembali lagi tadi kita sistemnya peternakan terintegrasi. Jadi kita pikirkan atau kita set bagaimana apa yang ada di lahan ini kita manfaatkan secara baik. Tadi kita berbicara tentang peternakan kambing. Sebenarnya kalau misalkan kita cuma beternak kambing, untungnya itu sangat kecil. Misal kita berbicara tentang breeding atau perkembangbiakan gitu. Domba dan kambing itu umumnya itu kalau misalkan kita beli betina, hamilnya itu sekitar 5 bulan. Setelah 5 bulan hamil, lalu lahiran, otomatis bayi yang baru lahir belum bisa kita jual.
Artinya kita harus nunggu selama beberapa bulan agar kita bisa jual, yaitu selama kurang lebih 3 bulan itu masa sapih disebutnya. Setelah kita sapih kita bisa jual. Umumnya kalau yang misalkan di Kabupaten Garut ini domba umur 3 bulan biasanya, domba kambing umumnya itu kisaran kalau untuk jantan itu sekitar di atas 1 juta, bisa 1,5 juta atau 2 juta tergantung besar kecilnya. Dan untuk betina normalnya itu biasanya itu di bawah 1 juta. Artinya kita cari kita pakai titik tengahnya yaitu 1 juta, karena kita kan nggak tahu kambing yang kita pelihara akan melahirkan jantan atau betina. Jadi kita ambil tengah, artinya masa hamil 5 bulan, masa sapi 3 bulan. Artinya kita baru bisa melakukan penjualan dalam waktu 8 bulan dengan keuntungan 1 juta per 8 bulan. 1 juta dibagi 8 bulan kurang lebih kita cuman mengantongi uang sekitar 125.000 per bulan dari 1 ekor. 125.000 itu belum dikurangi dengan biaya pegawai, bayar rumput dan lain-lain, listrik dan lain-lain. Artinya kalau misalkan kita cuman beternak mengandalkan dari penjualan anakan saja, kalau rugi tidak, cuman untungnya sangat sedikit. Jadi kita harus mencari bagaimana kita memanfaatkan semua aspek dari peternakan tersebut agar lebih menguntungkan. Artinya dengan modal yang sama, dengan modal yang efisien, kita bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik walaupun sistemnya tidak jauh berbeda. Dari pemeliharaan domba kambing itu kita bisa panen sebenarnya bukan cuma anakan saja, ada hasil ikutannya, entah itu dari susu atau hasil sampingan seperti kotoran domba sama fesesnya, feses sama urinnya. Nah di sini karena tadi saya sebutkan peternakan terintegrasi, jadi sebisa mungkin peternakan di sini mulai dari pakan, obat-obatan dan lain-lain mengandalkan yang ada di lahan di sini. Lahan yang kami kelola di sini kurang lebih ada 15 hektar. Cuman untuk fokus sekarang karena kami masih dalam masa merintis, baru 4 hektar yang sedang kami olah gitu. Itu mulai dari kebun rumput, kebun jagung, kacang, sayuran dan lain-lain. Yang mana gitu bisa menjadi penghasilan tambahan selain dari penjualan domba. Kita juga di sini memanfaatkan hasil ikutan dari domba tadi. Karena domba itu setiap hari makan, bermetabolisme, menghasilkan sampah atau limbah yang disebut dengan feses atau kotoran padat dan juga urin. Yang mana kalau misalkan kita pakai, kita coba lihat di sini. Di sini kami memakai kandang yang namanya itu kandang terkoleksi. Di mana kandang terkoleksi itu adalah kandang domba yang diset agar limbahnya itu terpisah antara kotoran padat dengan kotoran cair, yang mana keduanya itu bisa kita manfaatkan, malah bisa kita jual untuk jadi penghasilan tambahan. Kita lihat di sini di bawahnya ini ada asbes menggelinding dan tertampung di sini. Tertampung ya. Sedangkan untuk kotoran cairnya ada di bawah asbes ini, di bawah ram itu ada talang, semacam talang ke sini. Ya. Lalu tertampung ke wadah di sini. Ya. Nah, wadah di sini artinya si kotoran bisa kita olah menjadi kompos, itu bisa kita jual. Yang kedua, urinnya pun bisa kita manfaatkan untuk jadi POC, pupuk organik cair. Itu juga bisa kita jual. Ini adalah contoh pengolahan dari POC. Ini adalah urin kambing yang ditampung kurang lebih sekitar 1 bulan. Ini ada 350 liter. Caranya untuk membuat POC itu yaitu dengan cara pemutaran untuk menghilangkan gas amoniak dan juga nitrat yang terlalu banyak. Di sini caranya yaitu dengan menggunakan ini. Ini adalah sirkulator air yang biasa digunakan dalam akuarium. Nah, jadi sistem kerjanya itu, jadi si urin itu kita aduk, kita putarkan selama 20 hari. Dan selama 20 hari tersebut, di hari pertama pemutaran kita campur air ini dengan enzim, semacam enzim untuk mempercepat proses. Nah, itu dengan kata lain, dengan
menggunakan si kandang terkoleksi seperti ini, kita bisa panen selain dari penjualan anakan, kita juga ada potensi lain yang tidak kalah malah lebih besar, yaitu potensi pupuk. Satu ekor domba kambing yang ukurannya besar atau udah dewasa, normalnya itu sekurang-kurangnya sehari itu menghasilkan 0,6 liter urin, dan paling besar itu sampai 2,5 liter. Kita ambil jalan tengahnya saja, misalkan 1 atau 2 liter, 1 liter aja lah. 1 liter urin itu kami di sini jual yang udah bentuk POC, kami jual dengan harga 20.000. Artinya si kambing itu walaupun tidak sambil menunggu dia beranak, kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan harian, karena setiap hari mereka itu mengeluarkan urin dan juga feses. Benar juga. 1 liter itu misalkan satu hari satu ekor domba menghasilkan 1 liter. Berarti kalau misalkan kita harga jual 20.000, satu ekor domba menghasilkan 20.000 rupiah per hari kali 1 bulan, kurang lebih 600.000. Itu udah lebih besar daripada kita penjualan anaknya. Iya benar. Asal kita udah punya pasarnya. Nah, ini masih dalam tahap uji coba juga. Tadi urin yang udah kita putar selama kurang lebih 20 hari dengan menggunakan enzim juga, kita kemas dalam bentuk botol 1 liter. Ini pupuk organik cair yang sudah jadi. Nah, atasan saya kemarin udah uji lab ke laboratorium di kalau nggak salah di Bandung. Hasilnya udah ada. Nanti mau kita tempel, terus kita buat brand sendiri. Harapannya, karena kan di masa sekarang itu untuk urea dan pupuk lainnya kan lagi mahal ya. Lagi mahal, terus juga kita kan kalau yang tidak punya kartu malah rugi. Bukannya berarti bukannya bertani itu menguntungkan, malah rugi. Nah, alternatifnya kita pakai pupuk organik cair ini dengan kandungan yang malah lebih besar. Kalau misalkan secara literatur yang pernah saya baca, kandungan POC ini malah lebih baik daripada pupuk urea yang biasa ada di pasaran. Dengan harapan dan keunggulan lainnya, yaitu pupuk organik cair dan juga kompos yang kita bikin itu organik. Artinya kita membantu untuk menyuburkan tanah kita, peremajaan tanah kita untuk menjadi organik dan secara alami lagi gitu. Karena kan efek dari pupuk kimia atau produk kimia lainnya itu ada efek samping di kesuburan tanah. Semakin kita pakai pupuk kimia, kesuburan tanah semakin lama bakal semakin menurun. Tapi dengan POC ini yang mana bahannya alami, kita harapkan bisa menyuburkan dan meremajakan tanah gitu. Dan bisa kita lihat di sini, ini adalah lahan percobaan kami. Yang lahan 4 hektar itu kurang lebih udah 2 hektar yang udah kita olah untuk jadi kebun. Terdiri dari kebun rumput untuk pakan domba, terus kebun sayuran, yaitu kacang tanah, timun, dan juga kacang hijau, dan juga jagung. Itu semua kita lakukan untuk pengujian. Jadi apakah yang tadi saya katakan secara literatur kan ini lebih baik daripada urea, tapi kalau secara lapangannya kayak gimana? Karena di masyarakat itu yang dibutuhkan di masyarakat itu bukan cuma data, data berbentuk tulisan, tapi berbentuk fakta juga. Mereka ingin ada uji coba dulu ya? Ada uji coba dulu. Jadi yang di 4 hektar ini semuanya full tidak memakai pupuk toko. Jadi sistem organik? Ya, semuanya 100% organik. Di sini tidak menggunakan pupuk toko dan juga bahan kimia lainnya. Nah, nanti mau saya uji coba dan juga sekaligus uji coba dalam takaran. Jadi kita uji coba takaran yang paling pas untuk POC kami itu berapa banding berapa dengan dicampur air gitu. Terus diaplikasikan ke dalam ke tanaman. Nanti kelihatan hasilnya seperti apa. Kalau misalkan bagus, ini bisa menjadi penghasil tambahan untuk kami gitu. Baik Pak Jat, untuk terlepas kan tadi disebutkan bahwa luasan tanah di sini 15 hektar. Nah, untuk pengelolaan ke depan bagaimana untuk pengelolaan kan luasan tanah ini cukup luas. Nah, bagaimana untuk lahan yang ke depannya untuk penggarapan lahan-lahan yang tidak diurus atau tidak dikembangkan ke depannya akan seperti apa gitu Pak? Iya.
Oh jadi tiap minggu saya dan atasan saya yang punya tanah ini mengadakan meeting. Jadi bagaimana men-setting agar lahan ini hidup, intinya agar menghasilkan uang, gitu. Jadi kami tidak terlalu fokus di satu bidang, entah itu peternakan dan pertanian, tapi kita pikirkan juga bidang-bidang yang lain yang mana itu bisa menghasilkan keuntungan. Nah di sini karena kita lihat ada lembah dan juga bukitnya, ini sangat strategis. Kemarin ada masukan dari majikan saya, katanya ini mau dijadikan agrowisata, semoga saja. Dan untuk kapasitas kambingnya, niatnya itu ini mau di angka 4.000 ekor. Kalau misalkan 4.000 ekor sudah tercapai, kita akan merambah ke pariwisata, agrowisata. Nanti mau kita set di sini ada semacam taman, terus juga ada camping ground dan juga wahana-wahana mainan lainnya, yang mana itu bisa menjadi penghasilan tambahan dan bisa menjadi objek wisata untuk orang Garut gitulah. Terus dan imbasnya untuk warga sekitar, intinya kalau misalkan perusahaan ini maju, yang paling bisa kerasa oleh warga sekitar atau warga di Garut yaitu lapangan pekerjaan. Jika perusahaan ini maju, otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka. Dan itulah cita-cita dari perusahaan kami, yaitu membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana cari uang itu susah. Nah, kami berusaha bagaimana kita bertahan, membangun suatu usaha, tidak bergantung kepada bahan-bahan yang selalu beli gitu, tapi kita ciptakan sendiri di lahan sendiri, agar kita bisa mandiri, memanfaatkan yang ada, malah menjadi hasil yang lebih baik dan bisa berguna untuk masyarakat. Intinya sih itu cita-cita kami, semoga bisa tercapai gitu. Sekian sekilas tentang peternakan atau usaha yang kami lakukan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk anak muda. Sekian, wassalam.